Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita ada kelas spesial ya, namanya adalah kelas preset. Di dalam kelas preset ini, kawan BRIN dan teman-teman bisa belajar langsung dari preset BRIN mengenai hasil riset beliau dan pengalaman beliau melakukan riset selama di BRIN. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kehilangan kesempatan ini ya. Nanti teman-teman maupun kawan BRIN dapat bertanya langsung kepada preset kita. Sebelum mulai acara, saya absen dulu ya. Haura, Hadir, Bu. Kalista, Hadir, Bu. Naura, Hadir, Bu. Rifka, Hadir, Bu. dan Maurel. Hadir, Bu. Oke. Nah, teman-teman dan kawan BRIN yang ada di YouTube channel BRIN Indonesia, pada kelas preset kali ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia inovasi teknologi hidrodinamika mengenai riset Smart and Passenger Ship, mengenai Smart and Green Passenger Ship. Kita akan kupas tuntas mulai dari desain kapal, pengujian, pembuatan purwarupa, sampai tantangan dan peluang riset ini di masa yang akan datang. Menarik bukan teman-teman? Hadir, Bu. Nah, saat ini kita sudah kedatangan ahlinya langsung yang datang jauh dari Surabaya. Beliau adalah Bapak Faris Maulana Nur, ST-MSc. Beliau adalah perekayasa ahli muda dari Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN. Selamat siang Pak Faris. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya Pak sudah berkenan hadir. Sama-sama. Terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini. Iya Pak. Pak Faris, ini kalau kita melihat nama inovasi ini ya Pak ya, Smart and Green Passenger Ship ini terdengar seperti gabungan dua inovasi ya Pak ya? Betul sekali Ibu. Iya, ada inovasi kapal penumpang yang ramah lingkungan, tentu saja sangat efisien, dan pastinya ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih ya Pak ya? Smart dan lumayan cukup canggih. Canggih ya Pak ya, Iya. Seperti itu. Baik. Nah mungkin transportasi ini sangat diperlukan ya Pak ya untuk di Indonesia, karena kan negara kita ini negara kepulauan perairan yang membutuhkan alat transportasi yang tentunya aman dan nyaman ya Pak ya. Betul sekali. Jadi awalnya kami melakukan riset ini melalui skema pendanaan dari Rumah Program OREM. Di situ kami mencoba mengangkat tema yang sekarang lagi hot juga, memang tidak hanya di Indonesia tapi di dunia perkapalan internasional, yaitu tentang bagaimana menciptakan suatu kapal yang ramah lingkungan dan juga mudah dalam operasional dan bisa meningkatkan kenyamanan. Intinya seperti itu. Dan dengan harapan kami dengan riset ini yang mungkin memang akan banyak tahap untuk mencapai kesempurnaan. Jadi ini masih awal, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut apa aja yang di awal yang sedang kami kerjakan. Kami harap ini menjadi motivasi juga buat adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan periset lainnya untuk melakukan inovasi yang bisa digabungkan dengan riset yang sudah kami coba mulai ini. Seperti itu. Ya. Baik kawan BRIN dan teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan langsung menyaksikan pemaparan Pak Faris mengenai riset Smart and Green Passenger Ship ini. Kepada Pak Faris, saya persilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Maulana Nur. Saya adalah periset ahli muda di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN. Pada kali ini saya akan coba sedikit memaparkan apa yang telah kami capai selama kurang lebih setengah tahun ini dalam riset yang dimulai di tahun 2025 ini tentang Smart and Green Passenger Ship. Jadi mungkin sedikit saya berikan insight aja. Riset ini kami peroleh melalui pendanaan Rumah Program Manufaktur, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN. Di situ target utama kami adalah menghasilkan suatu desain yang nanti bisa kami daftarkan untuk patennya dan juga suatu purwarupa skala model. Jadi di tahun pertama ini kita berharap akan memperoleh suatu purwarupa skala model yang sudah dilengkapi dengan juga hasil uji model yang cukup komprehensif yang nanti bisa dijadikan acuan dan tolak ukur sebagai riset-riset selanjutnya yang berkelanjutan di kemudian hari. Saya lanjutkan. Jadi saya sendiri tergabung di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika di kelompok riset 3, yaitu Marine Engineering dan Underwater Acoustic atau yang biasa kami singkat dengan nama MERA. Di MERA ini dipimpin oleh Bapak Muryadin sebagai koordinatornya, dan kami ada sekitar 15 orang periset di sini, mulai dari periset madya, muda sampai yang pertama, dengan berbagai macam latar belakang keahlian, mulai dari perkapalan, sistem perkapalan, elektro,
terus teknik fisika dan macam-macam. Kegiatan riset perwarupa lambung Smart and Green Passenger ini adalah salah satu bagian dari nanti rencananya adalah sebuah riset yang masih panjang dan bertahap untuk menghasilkan suatu desain bagaimana desain Smart and Green Passenger Ship di kemudian hari seperti itu. Semoga dengan riset ini akan menjadi suatu motivasi juga buat rekan-rekan nanti bisa berkolaborasi dengan kami bagaimana smartnya ini perlu ditambahkan ini Pak, ditambahkan ini lagi atau seperti penambahan lainnya sehingga bisa meningkatkan kualitas dari riset kami ke depannya seperti itu. Untuk kelas riset hari ini ada mungkin outline-nya akan seperti ini. Tadi kita akan coba dari pendahuluan beberapa latar belakang dari kegiatan riset ini dan juga urgensinya seperti itu, terus metodologi, terus kita akan masuk ke desain kapal yang sudah kita ciptakan, sudah kita hasilkan, terus kita akan masuk ke proses pembuatan perwarupa dan uji model yang semua dilaksanakan di Laboratorium Hidrodinamika di Surabaya, terus hasil luaran risetnya dan beberapa video dokumentasi yang telah kami siapkan. Yang pertama, latar belakang dari riset kami ini adalah kami melihat ketika ada IKN pada program pemerintah Republik Indonesia, di situ IKN menjelaskan bahwa IKN itu harus adalah kota yang mengutamakan smart, green, sustainable, dan beautiful seperti itu. Jadi semua infrastruktur transportasi pendukungnya diharapkan juga bisa memenuhi konsep-konsep yang sudah disebutkan tadi, mulai dari smart, green, sustainable, dan juga bisa memperindah atau mempercantik keindahan dari IKN. Dari situlah maka kami berusaha untuk membuat suatu desain kapal, alat transportasi sekaligus alat wisata. Jadi kita bisa melihat IKN itu dari sisi sungai, seperti itu sungai yang ada di sekitaran IKN untuk melihat bagaimana objek IKN itu dilihat dari sisi sungai atau sisi perairan seperti itu. Dari situlah kami mencoba melakukan suatu kegiatan riset inovasi untuk mengembangkan desain kapal Smart and Green Passenger. Untuk pendahuluan secara garis besar tujuannya dari pembuatan perwarupa ini adalah untuk menghasilkan atau untuk sebagai hasil inovasi yang diuji secara eksperimen di laboratorium hidrodinamika yang ada di Surabaya. Jadi apa yang setelah kami desain, harapan kami dengan uji model ini, hasil dari desain kami itu akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar sudah teruji juga secara uji model, walaupun sebelumnya memang kita telah melakukan uji secara numerik seperti itu. Terus sasarannya sendiri yaitu bisa menghasilkan suatu desain yang sudah teruji dan juga bisa nantinya dimanfaatkan untuk kegiatan riset lainnya di kemudian hari. Ada beberapa tantangan dan juga nanti mungkin rekomendasi di akhir terkait riset ini. Jadi tantangan di riset ini adalah kapal ini adalah mungkin kapal yang pertama di Indonesia untuk kapal penumpang yang dari awal memang didesain untuk memenuhi kriteria smart and green. Nanti coba akan saya sampaikan smart itu apa, green itu apa saja yang harus masuk ke dalam kriteria itu akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Dan untuk memenuhi itu kita memerlukan suatu desain model yang bisa memfasilitasi. Jadi model kapal ini atau desain kapal ini bisa memfasilitasi semua kebutuhan smart and green supaya bisa masuk ke dalam supaya semua kriteria itu bisa masuk ke dalam desain lambung yang sudah kita rencanakan ini. Sehingga kapal ini bisa mengakomodir kebutuhan akan smart and green. Secara garis besar metodologinya bisa kita lihat mulai dari desain kapal, pembuatan perwarupa, terus pelaksanaan pengujian dan sampai dengan analisa hasil uji. Itu adalah yang sedang kami lakukan pada tahun pertama ini sampai nanti menghasilkan juga usulan draft paten yang kami harapkan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan periset selanjutnya seperti itu. Desain kapal Smart and Green Passenger Ship. Desain ini memenuhi persyaratan dari suatu kapal smart ship. Jadi kapal smart ship itu harus memenuhi beberapa aspek requirement, mulai dari aspek kenyamanan,
terus keselamatan, terus keterjangkauan, dan beberapa aspek lainnya. Dari aspek-aspek itu kita berusaha mengembangkan, mendesain bagaimana suatu kapal ini bisa memenuhi, kalau tidak salah ada sekitar 7 aspek ini, sehingga di kemudian hari ketika nanti ada pengembangan mulai dari desain sistemnya, desain sistem komunikasinya, kapal desain lambung ini yang sedang kita rencanakan di tahun pertama ini bisa mengakomodir itu semua, seperti itu. Bisa kita lihat di sini mulai dari aspek kenyamanan, aspek kesesuaian kebutuhan desain terhadap aspek pelayanan. Jadi ada 7 aspek kalau tidak salah dalam pelayanan itu yang harus kita penuhi. Ada banyak hal di sini, mulai dari aspek kenyamanan, aspek keberlanjutan, ramah untuk difabel, terus dan beberapa aspek-aspek lainnya. Dalam merencanakan desain lambung kapal ini di tahun pertama ini kami melakukan survei dan juga kita melakukan tanya jawab juga dengan beberapa stakeholder. Kalau semisal kapal ini diterapkan di perairan sekitaran Sungai IKN, rute mana yang ideal seperti itu. Jadi kemarin kita mendapatkan rute startnya dari dari Pelabuhan Semayang sampai ke titik nomor 5 yang berjarak sekitar 17,6 nautical mile. Dari situ, dari skema pembentukan rute ini kita beralih bagaimana mulai mendesain. Dalam desain kita masih menggunakan data-data kapal pembanding. Jadi ada beberapa kapal pembanding yang kita siapkan di sini untuk kita bandingkan untuk memperoleh ukuran utama kapal tersebut. Selain data kapal pembanding, kita juga harus melakukan survei terkait alur pelayaran, kedalaman alur pelayaran, dan juga karakteristik ekosistem di sekitaran IKN ini. Karena seperti yang kita ketahui, di sekitaran perairan IKN ini banyak terdapat fauna yang sekarang juga dilindungi, seperti ada ikan pesut dan beberapa fauna-fauna air lainnya. Sehingga kita dalam mendesain ini dipastikan jangan sampai mengganggu ekosistem atau sehingga mereka akhirnya migrasi berpindah tempat ke tempat lain karena terganggu dengan operasional dari kapal yang sedang kita desain ini. Seperti itu di kemudian hari. Ini adalah bentuk lines plan dari kapal kami. Bisa kita lihat bersama. Kita mengadopsi desain katamaran. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi istilahnya wake wash atau gelombang yang dihasilkan karena kapal berlayar di air sehingga tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada, seperti itu. Dari desain katamaran ini kita coba kembangkan lagi, kita coba bikin lines plan-nya sebaik mungkin supaya memenuhi persyaratan-persyaratan pelayanan yang sudah ditetapkan tadi yang ada 7. Ini adalah secara umum general arrangement atau rencana umum dari kapal Smart and Green Passenger Ship. Bisa kita lihat ada 2 deck di situ, mulai dari deck pertama, deck kedua, terus di atas sendiri di rooftop kami siapkan area untuk jika memungkinkan memasang solar panel sebagai alternatif energi untuk kebutuhan listrik di kapal tersebut. Ini adalah bagian dalam atau interiornya yang kita rencanakan. Ada beberapa kursi penumpang sekitar 100, ada juga area untuk meeting kita siapkan. Terus ada area untuk entertainment dengan ruang karaoke seperti itu. Terus ada area kafetaria. Dan juga beberapa area-area tambahan lainnya yang memang kita desain sehingga kapal ini sebagai kapal wisata bisa berfungsi juga untuk kegiatan yang bisa direncanakan bersama kolega, relasi ataupun juga untuk keluarga, seperti itu. Ini adalah hasil analisa awal kami sebelum kami melakukan uji model di laboratorium hidrodinamika. Kami analisa dulu performa kapal, yaitu speed power prediction. Dari sini kita akan bisa memperoleh berapa resisten atau tahanan kapal tersebut untuk mengestimasi berapa kebutuhan mesin atau power mesin yang dibutuhkan
untuk kapal ini melaju sesuai dengan kecepatan yang diinginkan seperti itu. Jadi kapal ini direncanakan untuk kecepatan servis di area perairan sungai yaitu di 12 knot, sedangkan untuk di luar perairan sungai atau di laut ketika mungkin ada keperluan untuk repair apa-apa dibawa ke luar itu bisa sampai 20 knot. Jadi kenapa kami mengambil sekitaran 10-12 knot? Karena kita harus memperhatikan juga ekosistem di sekitaran situ, jangan sampai keberadaan kapal ini nanti di kemudian hari justru mengganggu atau memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan di sekitar IKN. Dari situ kita juga berusaha menghitung power balance. Power balance ini ada perhitungan kebutuhan listrik. Jadi perhitungan kebutuhan listrik ini adalah tujuannya untuk memperhitungkan berapa sih sebenarnya kebutuhan listrik dari kapal ini, baik itu kebutuhan listrik untuk peralatan navigasi, lampu, terus peralatan-peralatan lainnya. Dan dari sini kita mencoba nanti ke depannya akan kita coba rencanakan sampai seberapa banyak sih yang bisa disupport oleh solar panel itu untuk kebutuhan listrik dari total kebutuhan listrik yang sudah kita rencanakan ini. Dari desain itu kita berlari sekarang ke proses pembuatan purwarupa dan uji model yang dilaksanakan di laboratorium hidrodinamika yang juga bagian dari badan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi fasilitas ini terdapat di Surabaya. Kita sendiri juga sudah berdiri sejak tahun 92 dan 95, mohon maaf, dibangun 92, berdiri sejak 95, dan kita sudah melakukan pengujian banyak kapal yang merupakan salah satu kriteria dalam desain kapal sebelum kapal tersebut dibangun. Pembuatan perwarupa sendiri kita mulai dari pembuatan landasan model. Di sini kita lihat proses pembuatan landasan. Dari sini karena lab di Surabaya ini sudah terstandar terakreditasi ISO 9000 ISO 17025/2017, maka kita harus memenuhi kaidah-kaidah seperti harus dilakukan rutin proses QA/QC seperti itu. Terus jadi dari gambar skala model dipindahkan ke landasan, dicek apakah sudah persis tepat skala modelnya itu tadi, sehingga akan memberikan akurasi yang tepat dalam pengujian juga. Ini adalah proses pembuatan landasan model, proses pembuatan dan pemasangan frame model. Di sini kita bisa lihat ini seperti kita merakit puzzle ya, seperti merakit puzzle atau Lego berbentuk kapal. Kita rakit berdasarkan berapa frame yang ada, kita rakit, kita potong menggunakan peralatan yang ada di lab hidrodinamika yang bernama laser cutting. Jadi laser cutting ini adalah sebuah alat yang menggantikan kalau dulu kita mengerjakannya itu digambar pakai pola yang di print di kertas, terus dari pola itu kita potong manual di gergaji. Sekarang dengan laser cutting ini semua dimasukkan dengan software, masukkan suatu alat, dipotong dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, sehingga di model kapal perwarupa yang akan diuji nanti memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Kita bisa lihat di gambar, di situ ada proses pembuatannya di atas, dan yang di bawah adalah proses pemeriksaan QA/QC terhadap potongan-potongan frame yang sudah dihasilkan oleh alat laser cutting tersebut. Dari situ kita mulai melakukan persiapan pembuatan kulit lambung. Jadi untuk persiapan pembuatan kulit lambung ini kita siapkan dulu material-materialnya, terus habis itu ditata sesuai bentuk lambung, dilem dan juga di gerinda dan dirapikan. Setelah itu dilakukan diamplas juga, terus dilakukan pendempulan. Dari situ setelah pendempulan selesai, kita optimasi lagi bentuk lambung sesuai dengan gambar desain kami. Kami pastikan bahwa bentuk lambung ini sudah sesuai dengan yang ada dengan desain yang telah kami buat sebelumnya. Bisa kita lihat di gambar di atas yang kecil itu adalah proses pendempulan untuk mengoptimasi bentuk lambung dari bagian luar, sedangkan yang bagian dalam adalah proses optimasi penguatan rangka-rangka model kapal, sehingga ketika nanti akan diberi instrumen pada saat pengujian, kapal tersebut bisa menahan atau menopang instrumen-instrumen yang diperlukan selama proses pengujian. Ini adalah proses yang keempat, yaitu proses pengecatan dan juga penandaan marking. Penandaan marking itu menyesuaikan dengan desain pada draft berapa kapal akan diuji, baik itu di draft 1,3 maupun draft 1,4. Kita bisa lihat di situ proses pengecatannya dan penandaan label di lambung kapalnya.
Ini adalah hasil model siap uji dari Purwarupa kami untuk Smart and Green Passenger Ship. Bisa kita lihat. Slide selanjutnya adalah proses pengujian. Proses pengujian di sini kita lakukan di beberapa skenario. Untuk skenario syarat ada 2 skenario syarat. Yang pertama yaitu 1,3 meter dan yang kedua 1,4 meter. Sedangkan untuk kecepatan uji kita mulai uji di sekitar mulai 8, 9, 10 knot sampai sekitar 22 knot. Jadi banyak sekali variasi pengujian sehingga membutuhkan waktu yang memang cukup panjang. Ini adalah untuk pengujian di syarat yang kedua 1,4 meter. Dari pengujian tersebut diperoleh hasil grafik resisten atau nilai tahanan dari kapal yang nantinya itu akan dijadikan acuan untuk kemudian hari memperhitungkan berapa kebutuhan mesin penggerak utama di kapal tersebut sehingga kapal bisa beroperasi sesuai dengan kecepatan yang kita harapkan atau kita inginkan. Seperti itu. Ini adalah beberapa dokumentasi pengujian. Ini untuk syarat 1,3 meter. Ini yang syarat 1,4 meter. Ini adalah video pengujiannya, bisa kita lihat di sini ya, rekan-rekan periset dan juga adik-adik mahasiswa. Bisa kita lihat di sini dengan pengujian ini. Jadi pengujian ini dilaksanakan di fasilitas lab hidrodinamika yang namanya towing tank. Jadi towing tank ini adalah suatu kolam dengan panjang sekitar 240 meter dan lebar sekitar kedalaman 5,5 meter dan lebar sekitar 11 meter. Dan dari pengujian itu kita bisa dapat tadi hasil grafik resisten. Untuk selanjutnya kita lakukan analisa lebih lanjut, apakah masih perlu ada optimasi lagi desain bentuk lambung, apakah harus disempurnakan atau cukup dengan menggunakan desain itu. Sedangkan ini adalah video animasi yang kita buat seandainya kapal ini beroperasi di perairan IKN seperti itu, mulai dari pelabuhan keberangkatan sampai dengan bagaimana mereka beroperasi melewati beberapa titik atau spot area wisatawan maupun area yang menarik di sekitaran IKN. Kita bisa lihat di sini, ini adalah desain secara eksterior. Di atas ada beberapa fleksibel solar panel, dilengkapi dengan beberapa smart monitoring system untuk kapal tersebut, mulai beberapa sensor, CCTV, alarm monitoring system, juga ada fuel management monitoring system, mencoba kita implementasikan di situ. Sedangkan untuk greennya sendiri, kami mencoba mendesain kapal menggunakan hybrid electric diesel propulsion. Dieselnya pun sendiri di sini kami mencoba menggunakan sebuah mesin diesel yang gas buangnya itu tidak terbuang keluar, tapi justru masuk ke dalam sistem propulsi untuk membantu daya dorong dari propeller tersebut. Ini adalah bagaimana interior dari kapal tersebut dengan beberapa kursi penumpang dan ada area kafetaria di dalam dengan meja. Ini adalah area difabel. Jadi kapal ini kami desain memang bisa memfasilitasi untuk juga kebutuhan para difabel yang dilengkapi juga dengan toilet khusus untuk para difabel. Jadi selain toilet untuk umum untuk pria dan wanita juga ada toilet untuk difabel. Kapal ini juga kami desain di dalamnya, di general arrangementnya ada musola atau tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah ketika selama perjalanan. Kita bisa lihat di sini kapal juga dilengkapi dengan beberapa monitor yang bisa memantau proses perjalanan dan juga menunjukkan beberapa tampilan dari area sekitar kapal ketika melakukan pelayaran tersebut. Ini adalah area di atas atau recreational deck dan kafetaria, sekaligus sebagai mungkin smoking area di sini.
kita siapkan ada di luar dengan beberapa kursi dan bisa melihat pemandangan. Ini adalah upper deck economy zone. Ini adalah ruang entertainment, bisa melakukan karaoke atau mungkin nonton bareng. Terus ini ada ruang meeting atau co-working space, jadi mungkin nanti direncanakan untuk rapat dan lain-lain. Ini adalah desain dari ruang untuk kru kapal, mulai dari kapten dengan fasilitas yang ada, terus ruang kru dengan tempat tidur susun. Ini adalah desain untuk wheelhouse dengan semua sudah full digitalisasi dan bisa memonitor baik di kamar mesin maupun memonitor keadaan operasional kapal. Ini adalah contoh bagaimana ketika menganimasikan melewati area wisata mangrove di sekitaran IKN. Ini adalah ketika melewati jembatan Pulau Balang, yang salah satu yang ikonik dari IKN. Kami coba menganimasikannya seperti ini. Jadi ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari purwarupa yang sudah kami hasilkan pada istilahnya tengah tahun pertama di tahun 2025 ini. Kami sudah menghasilkan beberapa hasil purwarupa yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan analisa dan juga pengembangan lagi desain apakah perlu ada penyemunan atau tidak, seperti itu Ibu. Selain itu kita juga berharap dengan kita mempromosikan ini pada saat ini nanti ada rekan-rekan dari adik-adik mahasiswa maupun preset-preset lain yang bisa berkolaborasi dengan kami untuk mengembangkan bagaimana sistem yang terintegrasi, sistem yang smart tadi supaya lebih baik, lebih berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang dibutuhkan di Indonesia kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faris atas materi pemaparannya yang sangat menarik ya Pak ya. Jadi kapal ini tidak hanya canggih, tapi dilengkapi berbagai fasilitas ya Pak yang menambah kenyamanan. Betul. Nah, baik teman-teman di sini siapa ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Kalista Delia dari Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya ingin bertanya, dalam pengembangan desain kapal yang ramah lingkungan dan dilengkapi dengan berbagai teknologi modern ini, bagaimana sih Pak pendekatan yang dilakukan agar inovasi ini tuh tidak mengurangi standar untuk keselamatan para penumpang dan kru kapal, terutama untuk di perjalanan di laut Pak, karena kan itu kayak ini kan, kita nggak tahu di laut itu bakal gimana kondisinya seperti apa ya. Iya, kondisinya tidak menentu. Itu bagaimana Pak pendekatan yang dilakukan? Terima kasih Mbak Kalista, pertanyaannya cukup menarik sekali. Jadi meskipun tadi konsepnya adalah smart and green, kita tetap tidak bisa mengesampingkan yang paling utama adalah keselamatan dari penumpang ya Ibu, Mbak Kalista dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, bahwa keselamatan tetap yang paling utama. Bagaimana kapal ini kami desain tetap harus memenuhi kaidah-kaidah keselamatan yang sudah ada ditetapkan, baik itu oleh regulasi yang ada di Kementerian Perhubungan di dalam negeri maupun oleh IMO melalui SOLAS Safety of Life at Sea untuk peraturan internasionalnya. Jadi dalam mendesain ini, setelah mendesain lambung nanti kita anggap optimasinya sudah cukup baik, kami akan melanjutkan ada beberapa desain-desain lainnya, mulai dari desain namanya safety plan atau rencana keselamatan, bagaimana meletakkan alat-alat keselamatan, berapa jumlah minimal pelampung yang harus tersedia di situ, berapa jumlah life raft, terus bagaimana evacuation plan-nya atau rencana evakuasi jika terjadi kecelakaan. Tapi yang jelas dalam mendesain ini kami juga mempertimbangkan seperti desain konstruksi, bagaimana konstruksi tersebut didesain sudah memenuhi regulasi dari misalnya BKI seperti itu, sehingga kita sehingga kapal ini memang sudah selain diakui secara uji model juga diakui oleh secara regulasi bahwa sudah memenuhi semua regulasi yang ada. Seperti itu Mbak Kalista. Baik, terima kasih Pak Faris. Bagaimana Mbak Kalista? Apakah sudah cukup menjawab? Ya, cukup menjawab Pak. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya kembali? Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Maura dari Institut Teknologi 10 November. Jadi melanjutkan pertanyaan dari Saudara Kalista tadi, pada perancangan kapal passenger ship ini kan fokusannya untuk keselamatan dan juga green
ship. Nah, kalau yang kita tahu IKN itu salah satu wilayah Indonesia yang eksplorasinya belum banyak seperti wilayah-wilayah yang lain. Nah, tadi juga di-mention bahwa passenger ship ini memvalidasikan green ship juga. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Bapak Faris bahwa ada noise emission. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih peran noise emission ini untuk menjaga kelestarian yang ada di IKN? Terima kasih, Bapak. Baik, Terima kasih. Pertanyaannya sangat kritis ya, Pak, kritis ya? sekali. Mahasiswa sekarang Betul, Pak, ya. dan itu memang yang diharapkan ya dari Betul, mahasiswa iya. supaya critical thinkingnya juga semakin berkembang. Iya, Pak, betul. Terima kasih, Mbak. Silakan, Pak. Sorry tadi Mbak siapa? Maurel. Maurel ya, terima kasih Mbak Maurel. Memang menarik sekali ya, isu salah satunya adalah isu masalah noise, kebisingan ya, kalau kita bicarakan dalam bahasa Indonesia, kebisingan dan juga getaran dalam kapal itu memang salah satu yang sekarang menjadi concern. Makanya di beberapa peraturan regulasi internasional, baik internasional maupun nasional, mengatur bahwa dalam desain kapal itu dipastikan bahwa kapal tidak memiliki nilai noise misalnya harus kurang dari berapa desibel. Itu yang coba kita terapkan dan kita terapkan supaya bisa serendah mungkin, jauh dari batas ambangnya seperti itu. Kita mencoba menggunakan beberapa alternatif alat penggerak, baik itu sistem propulsinya maupun mesinnya yang tingkat kebisingannya cukup rendah. Kita juga berharap bahwa dengan menggunakan hybrid seperti menggunakan listrik dan juga solar, diharapkan tingkat kebisingan dan getaran yang dihasilkan seperti kita tahu mobil listrik ya, mobil listrik kan lebih tidak sebising mobil-mobil bensin atau solar pada umumnya. Itu yang kita harapkan bisa kita implementasikan ke dalam desain itu nanti ke depannya sehingga tidak mengganggu ekosistem yang seperti saya tadi sampaikan, ada ikan pesut, ada hewan-hewan lainnya di muara itu yang memang cukup langka yang tidak ada di tempat lain seperti itu, dan jangan sampai itu menjadi karakteristik perairan di situ akhirnya malah hilang karena mereka sembunyi atau berpindah tempat karena mereka terganggu dengan aktivitas dari kapal itu. Baik. Bagaimana Maurel, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Iya, baik, terima kasih. Pak Faris, ini kita kembali ke YouTube dulu ya Pak Ya, ya. boleh. Sepertinya ini banyak yang penasaran nih Pak mengenai inovasi ini Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari Rivaldi. Tadi disebutkan bahwa jarak yang dapat dijangkau di KN itu sekitar 17 km Pak. 17 nautical mile. Oh iya. Apakah kapal ini bisa didesain untuk jarak yang lebih jauh Pak? Jika bisa, berapa kisaran jauhnya? Kita mengambil desain ini awalnya untuk ukuran jarak IKN ya memang ya. Tapi ketika memang dibutuhkan untuk jarak yang lebih jauh, asal kondisi lautnya tidak terlalu ekstrim atau laut lepas, kapal ini masih bisa berfungsi. Misalnya dari pulau ke pulau, di pulau-pulau yang cukup kecil ya, seperti pulau-pulau kecil arah kepulauan, misalnya Kepulauan Seribu, atau misalnya dari sekitaran Nusa Tenggara yang banyak pulau-pulaunya atau Ambon itu, kapal seperti ini masih bisa dimanfaatkan. Yang paling penting sebenarnya bukan hanya jarak tapi juga kondisi lautnya. Kapal ini memang didesain tidak untuk berlayar di lautan lepas seperti itu. Jadi untuk berlayar di area sungai, area perairan dangkal seperti itu. Jadi hanya untuk perairan dangkal gitu ya Pak ya? Ya, jadi untuk yang jarak jauh misalnya dari Jawa harus ke Papua gitu, memang kita belum mendesain sampai sejauh itu selama ini. Baik. Karena juga nih Pak yang katanya dari Abu Zaki Pak, bisa dijelaskan berapa lama waktu pengujian model di laboratorium dan apa saja yang dilakukan saat pengujian di laboratorium tersebut? Oke, makasih. Jadi dari tahap persiapan tadi yang seperti kita sampaikan, tadi tahap persiapan mengubah dari gambar desain menjadi gambar skala model sampai akhirnya keluar hasil pengujian itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan. Dengan rincian pembuatan model tadi sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 minggu. Terus setelah itu persiapan pengujian sendiri maksimal seminggu. Setelah itu pengujian sekitar 2 minggu dan analisa hasil pelaporan hasil uji itu sekitar 1 minggu. Jadi sekitar total mungkin 1,5 bulan sampai hampir 2 bulan seperti itu. Ya. Baik Pak, kita kembali lagi ke sini. Ada yang bertanya lagi, silahkan teman-teman dari ITS. Dari Fakultas Teknologi Kelautan ITS, ya silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Haura dari Institut Teknologi 10 November. Di sini kan sempat Bapak mention kalau misalnya Smart and Green Passenger Ship ini
memiliki konsep smart kan. Nah, zaman-zaman ini kan sekarang lagi gempar-gemparnya oleh teknologi AI. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah smart and green passenger ship ini memiliki teknologi AI, dan kalaupun ada, kira-kira aspek atau sistem apa saja yang didukung oleh AI? Baik Pak, penggunaan Terima kasih. AI Pak. Iya, AI. Anak zaman sekarang Iya, ya. betul, Pak, sekarang Ngobrolnya lagi AI semua terus ya. Silakan, Oke, Pak Faris. terima kasih. Jadi memang karena ini masih tahun pertama ya, kita lebih fokus ke perwarupa bentuk lambung. Ya, tapi harapan kita ke depan, kita berharap banyak kolaborasi dengan baik itu dengan rekan-rekan di BRIN sendiri, rekan-rekan riset mungkin dari pusat riset elektronika atau kecerdasan, pusat riset kecerdasan dan lain-lain, bagaimana bisa mengimplementasikan AI tersebut di desain yang sudah kami hasilkan ini. Semisal optimasi rute. Semisal kan sungai ini kan lebar ya, mana misalnya harus lurus langsung tarik garis lurus atau berbelok-belok karena ingin lihat pemandangan, terus optimasi supaya konsumsi BBM-nya juga tidak terlalu boros seperti itu. Itu memang kita harapkan nanti kedepannya itu bisa diterapkan di kapal ini, selain juga teknologi-teknologi cerdas lainnya untuk pemetaan. Baik, bagaimana Naura udah? Baik, sudah cukup menjawab. Sudah Terima cukup. kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman di sini ada yang bertanya lagi ya, silakan. Ya, silakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Naura dari Institut Teknologi 10 November. Saya ingin bertanya mengenai strategi pemeliharaan yang ada di kapal. Jadi, bagaimana sih, Pak, strategi pemeliharaan? Seperti yang kita tahu, di kapal ini kan banyak sistem digital dan teknologi modern agar ini tuh tetap efisiensi dalam jangka panjang. Gimana strateginya? Ya Pak, strategi Makasih, pemeliharaan katanya Pak strategi ya. pemeliharaan kapal itu memang penting ya. Jadi kita jangan sampai hanya bisa mendesain, membangun, tapi setelah itu mangkrak ya kapalnya seperti itu ya. Iya, Nah, karena itu kita coba terapkan beberapa smart tadi itu. Salah satunya adalah kita bisa memonitoring mesin ini sudah berjalan berapa jam kerja, terus mesin ini misalnya untuk mesinnya ya, mesin sendiri sudah bekerja berapa jam kerja, terus ada kendala nggak, misalnya tekanan olinya kok terlalu tinggi atau putaran mesinnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, apa yang jadi kendala, itu bisa dimitigasi dari awal sehingga kita juga bisa melakukan penjadwalan perbaikan berkala dan juga mempersiapkan jika terjadi kendala-kendala seperti itu tadi. Jadi harapan kami di kapal yang akan kami desain nanti ke depannya itu kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan yang mempunyai keahlian untuk ya di bidang software, pengembangan software, pengembangan di bidang IT, untuk bagaimana bisa membuat scheduling, penjadwalan kapal ini kapan harus perawatan, kapan harus pengecekan lagi kondisi bahan bakar dan lain-lain seperti itu, Mbak. Baik. Pak Faris, ini menyambung pertanyaan tadi ya Pak ya, untuk maintenance dan kolaborasi. Ini ada yang bertanya juga Pak di channel YouTube BRIN Indonesia dari Pak Abid Paripurna. Beliau bertanya Pak, untuk desain kapal ini apakah ada potensi mitra kerjasama Pak? Dari mana calon mitra potensial untuk pengembangan kapal ini Pak? Terima kasih. Untuk calon mitra kita sangat terbuka untuk pengguna ya, terutama kita mulai dulu dari pengguna. Untuk pengguna kita berharap mungkin nanti dari Kementerian Perhubungan selaku regulator, juga selaku yang memberi, atau juga dari BUMN yang mungkin mereka mempunyai core bisnis di bidang pelayaran seperti ASDP atau Pelni. Harapan kami dengan desain ini bisa menjadi juga trigger ke mereka ke depannya, desain-desain kapal mereka nanti mulai memikirkan ke arah smart and green itu tadi. Mungkin ini adalah dengan desain ini mereka mulai berpikir untuk paling tidak ayo kita sama-sama mengembangkan sektor maritim kita menjadi sektor maritim yang lebih ramah lingkungan dan juga canggih ya istilahnya, yang smart tadi ya, seperti itu. Jadi kalau untuk potensi dari sektor pemerintah seperti itu, baik dari BUMN juga dari dari kementerian, kita juga berharap nanti mungkin ada investor pelayaran swasta yang memang ada ketertarikan untuk membuat kapal seperti ini untuk rute-rute operasi yang memang belum pernah terfikirkan oleh kami sebelumnya. Ada rute-rute Pak, misalnya rute operasi dari pulau A ke pulau B ini selama ini butuh loh Pak yang kayak gini, karena melewati area-area yang dilindungi secara aturan pemerintah seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ajak berkolaborasi ya, Pak, ya? untuk
pengembangan kapal ini ke depannya. Baik. Jadi melalui kelas riset ini juga Pak Faris dan rekan-rekan di Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika membuka peluang kolaborasi ya Pak ya dengan riset adik-adik mahasiswa juga. Mahasiswa mungkin juga ya, Pak, ya? Mereka punya ide apa tentang smart atau tentang greennya tadi. Kita bisa melakukan magang ya di greennya, seperti kan kita banyak program ya seperti itu, magang di green atau apa namanya tugas akhir di green untuk kita berkolaborasi dengan kegiatan yang sudah ada ini. Baik. Nanti silakan teman-teman di sini ataupun kawan BRIN yang ada di YouTube channel BRIN Indonesia, kalau yang mau kolaborasi atau mengajukan magang silakan bisa mengontak ya Pak ya. Ya boleh, silakan. Atau kontak lewat komennya BRIN TV dulu ya nanti ya. Oh iya boleh ya. Diteruskan ke kami ya. Baik ya, silakan. Lewat YouTube-nya. Ya. Terbuka ya Pak ya peluang kolaborasi ya. Baik teman-teman di sini ada yang mau bertanya kembali silakan. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Rifka dari Institut Teknologi 10 November. Untuk tadi Bapak sempat mention juga soal bagaimana kapal ini dapat mengurangi hasil gelombang yang akan mempengaruhi ekosistem pinggiran sungai ini. Betul. Bagaimana bentuk lambung ini dapat berbeda dari struktur kapal lainnya dan mengapa bisa mengurangi gelombang tersebut, Pak? Gimana bentuknya dapat gitu, Pak? Ya, makasih. Dengan Mbak siapa tadi? Rifka. Rifka dari ITS ya. Menarik sekali. Jadi memang bentuk lambung yang kita kembangkan tadi seperti saya sampaikan yaitu bentuk lambung yaitu katamaran istilahnya. Katamaran ini adalah saat ini memang bisa meminimalisir namanya wave tadi atau gelombang yang cukup besar dihasilkan oleh bentuk lambung kapal ketika beroperasi sehingga tidak mengganggu ekosistem tersebut. Dan harapan kami dengan bentuk lambung katamarannya tadi juga bisa meningkatkan efisiensi operasional karena kebutuhan akan power engine-nya juga tidak terlalu besar seperti itu. Baik. Gimana Mbak Rifka sudah menjawab? Menjawab ya. Iya, terima kasih. Pak Faris, tadi menyambung pertanyaan Mbak Rifka, saya juga sedikit penasaran nih Pak. Perbedaan desain kapal Smart and Green Passenger Ship ini dengan kapal konvensional biasa itu bagaimana Pak perbedaannya? Kalau secara metodologinya memang hampir sama ya kita prosesnya mulai dari kita harus survei dulu lokasi istilahnya kayak penentuan kayak studi kelayakan dulu rutenya lokasinya mau bersandar di mana itu sama. Cuma tadi yang membuat beda adalah ketika kapal-kapal yang umum yang berlayar di laut lepas seperti itu kan biasanya menggunakan istilahnya single hull ya, jadi cuma ada satu lambung seperti itu. Kalau ini menggunakan dua lambung yang tengahnya ada terowongannya seperti itu. Jadi itu yang membedakan, mungkin sedikit membedakan desain kapal ini dibandingkan dengan desain kapal yang ada pada umumnya yang beroperasi di Indonesia. Bagian tengahnya itu untuk fasilitas fitur-fitur yang pendukung itu ya Pak ya? Jadi memang dibuat seperti ada terowongan gitu untuk yaitu tadi mengurangi efek dari wake wash itu juga tadi lihat. Jadi gelombang yang dihasilkan tidak diminimalisir seperti itu. Baik Pak Faris. Ini juga Pak ada pertanyaan dari teman di kanal YouTube BRIN Indonesia. Ada yang bertanya Pak dari Imam Budi Santosa. Pak, izin bertanya, untuk kolaborasi riset dengan galangan kapal, apakah sudah pernah dijajaki Pak, mengingat Indonesia ini banyak galangan kapalnya Pak? Terima kasih Mas Imam pertanyaannya. Iya. Untuk potensi dengan galangan kapal, kami nanti pasti akan menjajaki itu setelah desain perwarupa kami ini tadi bentuk lambungnya kita sudah finalkan terlebih dahulu, kita pastikan di konseptual desain atau basic desainnya ini sudah matang, baru kita nanti pasti akan menjajaki kerjasama juga. Kita pasti butuh tahu berapa sih biaya pembangunan kapal ini, apakah mahal atau murah, terus tingkat kesulitannya, terus apakah desain ini bisa dibangun di galangan Indonesia dengan tingkat kerumitannya seperti itu. Pasti kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak galangan dan juga yang membangun kapal tersebut seperti itu. Baik. Baik. Pak Faris, ada lagi Pak penanya dari YouTube BRIN Indonesia. Izin bertanya Pak Faris dari Bapak Kusuma IEV. Materinya sangat menarik, apalagi ternyata di BRIN punya fasilitas towing tank. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menskala model uji model sesungguhnya? Oke. Dari menskala, terima kasih dari Mas siapa? Mas Kusuma YF. Kusuma YF ya. Terima kasih Mas Kusuma pertanyaan. Jadi dalam menskalakan itu kita menggunakan ada namanya aturan dari ITTC. ITTC itu adalah International Towing Tank Conference. Di situ ada syarat minimal bahwa ukuran skala model ukuran model kapal itu paling tidak harus 3 meter. Minimal harus 3 meter. Jadi skalanya nanti akan menyesuaikan kalau panjang kapalnya seberapa. Dan itu juga jadi banyak hal yang harus
kita tentukan dalam menentukan skala mulai dari ukuran kapal aslinya, terus kecepatan kapal yang ingin diuji. Jadi semakin cepat kapalnya, misalnya kapalnya minta 50 knot, itu pasti kita harus menyesuaikan lagi skalanya, skala ukuran kapalnya lagi dengan kemampuan uji, karena memang kita masih memiliki keterbatasan di fasilitas lab kami untuk memenuhi kapal-kapal, terutama untuk kapal-kapal cepat. Tapi untuk kapal-kapal seperti ini yang kecepatannya tidak terlalu tinggi dan ukurannya juga terlalu besar, paling tidak skala kapal tersebut untuk ukuran modelnya adalah sekitaran 3 meter. Seperti itu. Tapi kalau kapal Smart and Green Passenger Ship ini pada dasarnya nanti bisa di-upgrade gitu ya Pak, kecepatan kapalnya, tidak sampai 20. Kemarin bukan di-upgrade sih, istilahnya kita sudah menyiapkan range kecepatannya untuk beroperasi di sungai di sekitaran 12 knot, sampai kalau diperlukan beroperasi di laut, misalnya untuk penyeberangan jarak pendek atau ketika harus repair dibawa ke galangan terdekat, bisa sampai untuk menghadapi gelombang tinggi, kita setup mungkin bisa sampai sekitar 20 knot seperti itu. Jadi memang kita rencanakan range speednya tidak agak besar seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Aris. Teman-teman di sini ada bertanya kembali, silakan. Ya. Kalau tidak ada, saya kembali ke YouTube Brin Indonesia ya Pak ya. Siap. Banyak yang bertanya nih Pak, masih pada penasaran sepertinya. Iya. Pak Faris, ada yang bertanya nih Pak dari Ani. Pak Faris, izin bertanya, kira-kira apa manfaat sosial atau ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat pesisir dari implementasi kapal ini, Pak? Silakan Pak Faris. Kalau manfaat ekonomis ya, yang jelas kapal ini akan menghidupkan dari sektor transportasi ya. Jadi misalnya membutuhkan orang-orang yang membutuhkan transportasi yang lebih cepat, misalnya ke IKN, selain lewat jembatan alternatif, ada alternatif transportasi, sehingga otomatis tadi kapal ini kan juga kami desain dengan beberapa kru kapal, itu akan memberikan peluang bekerja juga, mulai dari pegawai kafetarianya, mulai dari pramugarinya untuk kapal tersebut, sampai juga beberapa hal lainnya. Terus dengan kita menggunakan konsep smart and green, otomatis kita kan peduli terhadap lingkungan ya. Bagaimana kita operasi kapal tersebut tidak mengganggu kegiatan, misalnya ada nelayan di sekitar situ. Gara-gara kapal ini lewat, ikan jadi kabur karena tadi masalah kebisingan, masalah getaran terlalu tinggi, itu menjadi suatu, akhirnya menjadi, misalnya nelayan sekitar ada demo nih gara-gara kapal ini nih, ya, saya nggak bisa nyari ikan lagi. Nah, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi kami harapkan dari sisi sosial ekonomi, kita berharap dengan desain ini juga bisa membantu menciptakan lapangan kerja baru dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada, sehingga tidak merusak mata pencarian dari warga sekitar yang mencari, misalnya mencari nafkah dari kegiatan nelayan dan lain-lain seperti itu. Baik, jadi pada dasarnya ikut memperdayakan masyarakat Ya, sekitar gitu ya sekitar, Pak ya. betul. Ya. Pak Faris, ada bertanya lagi nih Pak dari KI, dari YouTube Brin Channel Indonesia. Izin bertanya Pak, di dalam kapal ini Pak dapat memuat berapa penumpang? Atau apakah ada batasan berat badan untuk menaiki kapal tersebut Pak? Jadi mungkin kalau yang overweight, ya kayak saya yakin ya. Ya, Pak, kita tidak membatasi berat badannya, kita pakai ukuran standar Indonesia, yaitu kapasitas kapal ini adalah sekitar 100 penumpang. Seperti itu. Terus dengan jumlah kru mungkin sekitar 10-15 kru kapalnya sendiri. Terus ada beberapa jadi kapal ini memang disiapkan, selain kursi penumpang tadi kan juga ada kursi untuk meeting, untuk entertainment lainnya. Jadi kalau kursi untuk penumpangnya sendiri sekitar bisa sekali jalan sekitar 100 penumpang. Seperti itu. Jadi kapal ini pun tidak terbatas hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki keterbatasan ya Pak ya, dalam artian dan untuk difabel juga kita siapkan, kalau nggak salah ada sekitar 4-5 kursi untuk difabel. Jadi area untuk menaruh kursi rodanya, dan juga nanti akan ada kayak semacam pramugari atau assisted yang akan membantu mereka di kursi yang disediakan khusus mungkin untuk para difabel tersebut. Baik, ya. Saudara-saudara kita yang difabel pun dapat menikmati kapal ini ya Pak ya. Betul sekali. Ya, baik. Asas kesetaraan. Teman-teman di sini ada yang bertanya kembali, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Baik, silakan. Izin tanya, perkenalkan nama saya Maurel dari Institut Teknologi Sepuluh November. Tadi kan juga ada dicantumkan panel surya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana cara kerja panel surya ini, apakah menggunakan baterai ataukah panel surya ini hanya sebagai fasilitas yang ada di kapal tersebut? Terima kasih Pak Maurel. Jadi ya memang panel surya ini digunakan untuk mengisi baterai ya, seperti itu, disimpan di dalam baterai. Lebih utamanya saat ini perhitungan awal kami memang hanya untuk peralatan navigasi.
jadi peralatan navigasi, jadi dia supporting beberapa peralatan elektronik yang tidak membutuhkan watt yang besar, seperti itu bisa di backup oleh panel surya ini. Jadi kami masih nanti akan kedepannya ketika desain lambungnya sudah final, kita akan mencoba menghitung berapa luasan panel surya yang bisa terpasang di situ. Dari situ kan dari luasan itu akan bisa kita hitung Ibu, Mbak Maurel juga berapa energi listrik yang bisa dihasilkan. Dari situ nanti bisa direncanakan alat-alat apa saja yang bisa dioperasikan cukup dengan menggunakan panel surya tanpa harus menggunakan genset. Ini seperti itu Mbak Maurel. Baik, bagaimana Mbak Maurel? Siap terjawab. Siap, terima kasih. Ya, baik. Pak Faris, ini juga ada pertanyaan lagi Pak dari YouTube Brin Indonesia, dari Bapak Wisnuwardana katanya Pak. Pak, bagaimana nilai keekonomisan pembuatan kapal ini Pak jika dibandingkan dengan kapal konvensional? Menarik ini. Memang terima kasih Pak Wisnu, mungkin pertanyaannya Mas Wisnu, pertanyaannya tentang nilai keekonomisan pembuatan kapal ini jika dibandingkan dengan kapal-kapal konvensional. Saat ini memang kami belum menghitung sampai ke tingkat keekonomisannya karena kami masih fokus bagaimana mendesain bentuk lambungnya. Tapi harapan kami dengan nanti bisa kita bekerja sama dengan kita dimasukkan kolaborasi dengan galangan, kita bisa mendapatkan nilai keekonomisan yang paling optimal dalam proses nanti jika kapal ini memang harus dibangun, bagaimana nilai keekonomisan tersebut bisa tercapai. Jadi memang saat ini memang kita belum menghitung nilai keekonomisan sampai sejauh mana kapal ini, karena kami memang untuk di tahun pertama ini masih fokus untuk dirinya sendiri, yaitu pengembangan bentuk lambungnya sendiri. Seperti itu. Baik Pak, ada juga yang bertanya nih Pak dari Anandika dari YouTube Brin. Izin bertanya Pak Faris, seberapa urgent Pak teknologi smart and green ini untuk perkapalan di Indonesia Pak? Silakan Pak Faris. Teknologi smart and green ini kalau kita bilang urgent ya, karena Indonesia kita tahu sendiri sebagai anggota dari IMO, International Maritime Organization, yang meratifikasi semua aturan IMO, dan mereka sudah punya timeline. Mereka sudah punya timeline pada tahun misalnya 2030, 2035 itu emisinya harus berapa, terus gas buangnya tidak boleh mengandung sulfur sampai berapa. Itu kan mereka sudah punya timeline yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota, dan kita memang agak cukup masih tertinggal ya. Dan menurut saya untuk dari sisi greennya itu memang sangat urgent sekali kita mengejar itu, karena kita harus bisa mengejar ketertinggalan kita itu terhadap regulasi-regulasi yang ada. Kalau dari sisi smartnya sendiri, kita bilang penting nggak penting, itu menjadi sangat penting sisi smart itu, karena itu tadi membantu itu tadi operasional, sisi keselamatan juga bisa terbantukan. Itu sangat penting untuk meningkatkan dari sisi keselamatan seperti itu. Jadi mungkin bisa dikatakan secara tidak langsung ya Pak, kalau kapal ini tuh ikut mendukung pemerintah dalam mencapai program net zero emission ya Pak ya. Net zero emission di bidang sektor maritim. Betul, seperti itu. Iya, betul sekali. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya kembali, silakan. Iya, silakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haura dari Institut Teknologi 10 November. Di sini saya ingin bertanya, apakah saat Bapak dan tim riset itu merencanakan menggambar GA, apakah Bapak mengikuti suatu standar tertentu, dan jika iya, kira-kira aspek apa yang perlu diperhatikan atau penting untuk dimasukkan ke dalam GA tersebut? Oke, terima kasih. Pak, ini pertanyaan masih sekali Pak. Teknis banget ya. Teknis banget. Jadi GA atau General Arrangement ya, atau bahasa Indonesianya biasa kita sebut rencana umum. Jadi dalam menggambar GA itu kita yaitu tadi di konsep awal kita ada data-data kapal pembanding ya Mbak ya. Dari kapal pembanding itu kita coba cari kapal-kapal katamaran yang ada yang sudah beroperasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Dari situ kita coba mengenerate GA lagi sesuai dengan kebutuhan, misalnya jumlah penumpang, terus fasilitas yang ingin dilengkapi. Jadi GA itu disesuaikan lagi dengan kita berkonsultasi juga dengan banyak orang. Misalnya kita tanya, kalau 100 penumpang, fasilitas apa sih yang idealnya ada untuk kapal ikan? Misalnya, Pak, ini karena mau jadi semi kapal pariwisata, mungkin disediain kafe atau tadi area kafetaria yang juga bisa terbuka, bisa orang lihat keluar. Oke. Jadi kita masukan-masukan itu adalah sesuatu yang sangat penting dari stakeholder, sangat penting dalam kita mengembangkan general arrangement itu, supaya bisa walaupun tidak mengakomodir semuanya, tapi paling tidak yang penting-penting itu tadi bisa terakomodir dan bisa memilih nilai lebih daripada dari kapal-kapal yang sudah ada seperti itu. Jadi kalau kita mengacu, iya memang mengacu, tapi kita harus mencari nilai plus supaya kapal ini punya
punya nilai beda dengan kapal-kapal yang sudah ada, seperti itu intinya. Baik. Gimana Naura, sudah menjawab? Sudah, terima kasih Pak. Baik, Terima kasih. Pak Faris, apa Pak nih Pak tantangan dalam pembuatan perwarupa lambung kapal ini Pak secara umum tantangannya? Kalau sampai saat ini ya selama 6 bulan berjalan, tantangannya adalah memang kita masih perlu banyak sekali diskusi dengan pihak-pihak luar stakeholder. Kita perlu banyak komunikasi lagi, kita perlu banyak expose mungkin kegiatan bahwa kita sudah punya desain. Ayo kita kerja bareng, kerja bersama untuk mengembangkan ini menjadi suatu wujud yang real, bisa menjadi prototipe skala sebenarnya, bukan hanya skala purwarupa aja. Mungkin itu sih harapan, tantangan sekaligus harapannya kita bagaimana, karena di Indonesia sendiri ini iklim industri bidang maritim itu sendiri masih belum sebaik di bidang industri-industri yang di darat ya, seperti itu. Jadi memang perlu challenge-nya memang lebih tinggi untuk mengumpulkan para stakeholder ini supaya bisa berbicara dalam satu bahasa yang sama seperti itu. Ya baik. Semoga dengan adanya kelas riset episode kali ini juga semakin membuka peluang kolaborasi ya Pak ya. Betul sekali. Sudah disampaikan nanti jadi inovasi riset di dalam teknologi kemaritiman ini semakin canggih, semakin Pak? Semakin meningkat, berkembang. Baik Pak Faris, terima kasih banyak Pak atas terima kasih ilmunya banyak ini, atas waktunya yang diberikan. Iya, dengan sharing ilmunya yang sangat banyak sekali manfaatnya ya Pak ya. Jadi ada keterbaruan berbagai inovasi riset. Semoga inovasi riset ini terus berkembang, Pak. Amin. Ya, Terima dan kasih. terus menginspirasi kita untuk terus semakin semangat untuk belajar. Baik kawan BRIN dan teman-teman semuanya, sekian kelas preset kali ini. Sampai jumpa di kelas preset episode berikutnya. Salam kelas preset, cari tahu dari preset. Pak Faris, Terima kasih banyak. Terima kasih.